siap, Rin? Aku tekan play dulu. Ini dipasang ya? Iya, kita record. Hai semuanya, kita ketemu lagi di podcast aku dengan episode terbaru dan yang pastinya dengan hal-hal yang bisa menginspirasi kalian semuanya, siapapun yang ngedengerin episode kali ini ya. Dan kayaknya bakal jadi special edition karena tamu atau bintang tamu yang akan aku ajak ngobrol itu sosoknya beda dari yang kemarin-kemarin. Ceritanya pun juga beda. Ada Aryana Wiraguna, sosok perempuan pebisnis, berbakat, pinter, dan terkenal banget di kalangan pebisnis muda lainnya. Halo, apa kabar? Halo Mbak Riri. Hai apa Rin. kabar, Mbak? Baik. Kabar kamu sendiri gimana, Rin? Kabar aku sekarang baik. Ya walaupun memang di dalam hidup pasti selalu ada rintangan yang menghadang. Oke. Rintangan besar yang menghadang. Kayaknya sih ini situasinya berat ya, Rin. Tapi sebelum kita cerita tentang rintangan yang kamu hadapin, aku tuh penasaran banget loh. Aryana itu identik dengan Aryana Glow, bener kan? Benar. Aku pengen banget gitu loh, pengen tahu proses kamu dari kamu ngebentuk, ngebesarin Aryana Glow ini, proses-proses apa aja sih yang udah kamu lakuin gitu? Oke, sebenarnya kalau mau diceritain dari awal panjang banget ceritanya Mbak. Tapi intinya berawal dari aku punya passion. Passion aku adalah beauty. Dan aku suka banget ngeliatin orang tuh mukanya cantik, bersih, glowing gitu kan. Terus dari situ aku langsung tergerak hatinya untuk membuka usaha. Aku pengen bantu semua wanita-wanita di luar sana untuk bisa punya wajah yang bersih, glowing, putih, dan apapun yang mereka pengen. Terus aku ingat banget aku ngebangun perusahaan Aryana Glow ini dari awal, dari nol Mbak. Konsep, ide, bahkan produk, semuanya itu aku mulai dari awal sendiri. Dan bisa sampai sekarang ini tuh such a blessing buat aku. Makanya aku sayang banget sama usaha aku ini. Oke, dari nol ya? Ya. Berarti aku bisa paham bagaimana perasaan kamu, sesayang apa kamu sama Aryana Glow, sampai akhirnya sekarang kamu dihadapi dengan rintangan besar yang sekarang kamu rasain. Gimana sih Rin kamu menghadapi itu semuanya? Mungkin karena aku percaya kalau aku nggak boleh nyerah dalam menghadapi apapun, makanya aku masih bisa bertahan sampai sekarang Mbak. Dan jujur ada sempat sedih, sedikit down, bukan sedikit sih, banyak. Karena aku nggak bisa aja ngelihat karyawanku harus aku rumahkan sementara itu. Dan ada beberapa juga yang harus aku PHK. Aku sedih banget, tapi aku ngelihat gimana karyawan aku, staff aku semuanya masih pada semangat buat kerja. Itu yang bikin aku makin semangat juga buat kerja. Salut Rin, aku salut banget sama kamu. Ternyata tidak hanya insting bisnis kamu yang baik, tapi rasa empati kamu dengan siapapun yang kerja sama kamu tuh ada gitu loh. Dan kalau semisalnya Tuhan ngasih kamu kekuatan untuk bisa memutar waktu kembali, apa sih yang bakal kamu lakuin untuk kamu menghindar dari permasalahan besar ini? Jujur aku orangnya nggak pintar berandai-andai sih Mbak. Dan kalau aku disuruh muter waktu, kayaknya nggak ada yang harus aku puter. Aku nggak pernah menyesali apapun di dalam hidup aku. Karena menurut aku kegagalan, kekecewaan, rasa sakit yang aku rasain selama ini itu bagian dari proses pembelajaran hidup aku. Dan tanpa adanya rasa sakit itu mungkin gak ada Aryana yang sekarang. Iya benar. Aku gak akan sekuat sekarang, aku gak akan jadi orang yang tidak gampang menyerah seperti ini tanpa adanya rasa sakit dan kegagalan itu. Jadi aku nggak pengen mengulang waktu. Aku benar-benar cuman fokus sama tujuan aku
aku harus semangat, aku harus bangkit lagi supaya aku bisa lebih kuat lagi. Oke. Satu pertanyaan lagi. Kalau boleh tahu, hal apa sih atau siapa yang bisa membuat kamu tuh bertahan sekuat ini sampai sejauh ini? Yang bikin aku kuat sampai sejauh ini, Mbak, orang-orang di sekitar aku. Orang-orang yang gak ada hentinya support aku, sayang aku, membela aku, dan selalu ada buat aku. Orang-orang ini orang-orang yang ada buat aku tanpa minta balasan apapun, tanpa pamrih. Dan aku bersyukur banget dikelilingi oleh orang-orang yang seperti mereka, Mbak. Kalau nggak mungkin aku nggak tahu aku bakal gimana sih, Mbak. Terus aku masih punya papi yang ya tahulah sosok ayah gitu. Iya. Yang selalu support anaknya, dia selalu berusaha untuk menguatkan aku kapanpun aku butuh dia. Dia juga bikin aku ngerasa aku nggak pernah kekurangan kasih sayang di dalam hidup. Walaupun aku sudah nggak punya seorang ibu sekarang, tapi dia bisa menjadi dua-duanya. Papi aku sungguh sosok yang sangat luar biasa di hidup aku. Terus aku juga punya sahabat yang masih setia nemenin aku sampai detik ini. Sayang, aku berangkat ya. Oh ya udah, kamu hati-hati ya. Nanti kalau udah sampai rumah Ariana kabarin aku ya. Duluan ya Mas, Bon. Ya, bye. Bye. Gol. Gue belum lihat saat lu meleng. Dia nggak selalu ada raganya buat aku, Mbak. Tapi hatinya, perhatiannya, kapanpun aku mau telepon dia, kapanpun aku mau ketemu dia, dia selalu siap buat dengerin cerita aku. Aku berharap semoga dia sehat selalu juga sih. Dia bahagia juga selalu. Terus ada juga satu orang spesial yang bukan cuma sekedar rekan kerja buat aku, tapi dia udah kayak keluarga buat aku. Karena nggak tahu kenapa dia tipikal orang yang selalu belain aku, Mbak. Selalu. Padahal aku nggak pernah ngelakuin apapun buat dia. Kadang-kadang aku lupa juga balas semua kebaikan dia buat aku. Aku juga berharap semoga dia sehat selalu. Karena kalau dia sakit aku kayaknya bingung aku harus gimana ngadepin masalah aku. Aku justru sekarang kasihan sama orang-orang yang gak menghargai artinya pertemanan. Karena punya orang-orang yang sayang dan support kita di samping kita setiap hari itu benar-benar menguatkan kita. Dan untuk orang-orang ini yang selalu menyia-nyiakan kebaikan orang lain, ketulusan hati orang lain, dia pasti bakal nyesel suatu saat nanti, Mbak. Karena dia udah menyia-nyiakan satu hal yang paling berharga yang gak bisa dibeli oleh uang, yaitu adalah kasih sayang dari orang lain. Terima kasih Arin udah berbagi, udah mau cerita di sini. Moga-moga siapapun yang ngedengerin bisa nyampe rasanya, bisa menginspirasi siapapun di luar sana. Ya, semoga bisa menginspirasi. Yes, thank you. Dan ini adalah ending di episode terbaru dari podcast Riri Respiandira. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.